sejawat sekalian yang connect dengan kami. Jadi sambil menunggu yang lainnya, kami sedang berdiskusi tentang format nanti, apa namanya, ya. Oh ya. Halo. Tentang usulan dari rumah sakit daerah terkait dengan perubahan revisi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007. Kita bagi tiga nanti reportnya itu. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah pengorganisasian usulannya, kemudian yang ketiga adalah tata hubungan ya, tata hubungan kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan, urusan pelaksana kesehatan daerah, yang di dalamnya itu ada beberapa fasilitas, satu dinas kesehatan kabupaten kota atau provinsi, kemudian rumah sakit daerah, kemudian puskesmas, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan lain, baik itu yang sifatnya publik maupun private. Jadi nah itu nanti hubungan tata kerjanya rumah sakit daerah itu kita usulkan pada mereka kayak apa gitu. Kemarin Bapak Ibu sekalian bahwa telah tersusun sedikit gitu masalah tata hubungan yang mengadop dari beberapa peraturan-peraturan yang akan dirubah juga sebetulnya, terkait juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari berkembangnya rumah sakit daerah yang baik gitu, governance gitu. Nah, saat ini sebetulnya kalau kita buka layar di layar ini sudah ada beberapa utuk-utuk. Utuk-utuk ini pendahuluan yang isinya sebetulnya diambil dari penjelasan pembukaan dari penjelasan dari beberapa aturan yang diacu oleh kita dan sekaligus sebetulnya beberapa masalah yang ada dan perkenalan rumah sakit itu daerah itu apa sebetulnya begitu. Tapi tampaknya sada ini masih belum lengkap. Kalau bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, atau saya baca bagi yang tidak bisa melihat lewat video, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, nanti mohon kalau misalnya ada terlalu hiperbol atau bahasanya terbalik-balik, tolong dikoreksi. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2014. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, maka kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya yang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, juga peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Upaya untuk meningkatkan daya kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit. Kemudian secara berangsur-angsur, ini ganggu banget nih, secara berangsur-angsur berkembang ke arah penyembuhan penyakit, kemudian ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sejalan dengan amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 34 ayat 3 dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. Pada hakikatnya, selain juga melaksanakan usaha promotif dan preventif, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogianya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Mana nih? Dari aspek pembiayaan, bahwa rumah sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup, bermutu, dan berkesinambungan. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing, yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang tersebut, saat itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 38 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan dan Undang-Undang 44 tentang rumah sakit serta peraturan Presiden nomor 72 tahun 12 tentang sistem kesehatan disesuaikan dengan semangat otonomi daerah tersebut. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dan urusan pemerintah yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren. Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, nasional, justisi, dan agama. Urusan yang dapat dikelola bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintah selain urusan pemerintah yang seluruhnya menjadi urusan pemerintah. Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintah yang bersifat konkuren, senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Untuk mewujudkan pembagian pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut,
secara proporsional antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, maka ditentukan kriteria berbagai urusan pemerintah yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai suatu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan, dampak, dan akibatnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas, yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul akibat paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip efisiensi sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dan penerapan ketiga kriteria tersebut semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas serta semangat ekonomis yang diwujudkan oleh kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi. Urusan yang menjadi kewenangan daerah tersendiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar, basic services bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Namun, mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib, dan urusan pilihan benar-benar mengarah pada terciptanya kesejahteraan sesuai dengan kondisi potensi kesehatan daerah. Untuk itu, pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar prosedur, dan kriteria sebagai persyaratan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Selain akibat dari aplikasi regulasi yang terkait dengan desentralisasi tersebut di atas, serta di sisi lain telah juga terjadi perubahan lingkungan strategis yang sangat bermakna, maka tampaknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun perlu untuk dikaji kembali guna dilakukan perubahan-perubahan. Tentu semangatnya dalam rangka untuk memperkuat semangat desentralisasi, peningkatan kinerja layanan, peningkatan kinerja keuangan, kinerja manfaat yang sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ini adalah pendahuluan yang menjadi nanti pembukaan ketika usulan dari dari kita untuk perubahan PP 41. Nah, dalam diskusi kemarin Bapak Ibu sekalian, bahwa ada keywordnya, kata-kata kuncinya, bahwa dalam hal ini rumah sakit, kemarin belum ya masalah pengorganisasian belum ya. Tapi yang terakhir di Jakarta bahwa harapan pengorganisasian itu rumah sakit daerah jelas diharapkan itu bentuk organisasinya flat ya. Kemudian pengelolaannya non-excellent, kan gitu. Kemudian value-nya itu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44. Begitu, ceritanya begitu. Itu seperti value yang di Undang-Undang 44, satu, melaksanaan good corporate governance, good clinical governance. Di dalamnya nanti ada pelaksanaan audit dan ini harus berizin dan seterusnya. Itu kunci pertama untuk usulan. Yang kedua, bahwa steering dan drawing tidak bisa dijadikan satu dalam pengelolaan itu, atau operator regulator dan administrator tidak bisa dijadikan satu dengan operator. Itu harus dipisahkan. Itu mungkin kunci-kunci yang harus kita ini. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota itu memang wakil dari Menteri dan dia bertanggung jawab di wilayahnya untuk kesehatan. Jadi artinya
didorong bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini adalah apa yang bertanggung jawab ya, kemudian melakukan pengawasan, pengendalian ya Pak ya, pembinaan terhadap semua fasilitas kesehatan di wilayahnya. Jadi tidak melakukan satu pelayanan langsung, tetapi dia betul-betul ini ya. Mungkin itu pengantarnya untuk mengisi pengorganisasian dan tata hubungan. Nanti masukan dari yang lainnya, silakan. Ya, terima kasih Pak Kuncoro. Bapak Ibu sekalian yang ada di studio maupun yang sedang mengikuti kami melalui streaming, demikian tadi telah disampaikan oleh Dr. Kuncoro mengenai draft pembukaan yang akan menjadi bagian dari dokumen yang nantinya akan disampaikan oleh tim kita ini ke pemerintah pusat dalam kaitannya untuk mendetailkan atau merumuskan bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan lembaga lain yang ada di bidang kesehatan di daerah-daerah. Misalnya dari bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan dinas kesehatan, bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan rumah sakit lain, dan bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan fasilitas lain non rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kuncoro bahwa kemarin kita sudah sempat berdiskusi sedikit mengenai isi dari hubungan atau tata hubungan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan ini, namun belum selesai dan belum masih banyak hal yang harus kita identifikasi lagi. Barangkali Pak Kuncoro bisa menyampaikan secara singkat mengenai rangkuman dari hasil diskusi kita yang kemarin, supaya Bapak Ibu yang sedang online itu juga bisa update dengan apa yang sudah kita hasilkan bersama kemarin. Silakan Pak. Wah, ini harus buka ininya dulu Pak, filenya dulu. Filenya dibuka dulu. Yang jelas nanti kita sedang menyusun, jadi di sini rumah sakit daerah itu hubungannya dengan pusat bagaimana, dengan provinsi, kabupaten, kota gimana gitu. Dengan pusat itu coba dibuka filenya, ya filenya. Itu ada beberapa macam pendekatan fungsi. Jadi fungsi rumah sakit itu ada 4, kemudian masing-masing dijabarkan yang menjadi peranan apa. Wah, itu Dr. Heru udah kelihatan sampai nyopir, gagah banget itu nyetir ya. Nah ini fungsi itu nanti dijabarkan peran pusat itu bagaimana, kabupaten kota bagaimana, provinsi gimana. Nah di provinsi itu, kabupaten kota masing-masing itu ada tentu bukan pemerintahnya saja ya. Di situ ada dinas provinsi, ada fasilitas pelayanan kesehatan lain. Itu perannya bagaimana? Nanti kita tata hubungnya bagaimana dengan rumah sakit daerah. Kemudian di kabupaten kota itu apa saja? Nanti kita usahakan detail. Jadi itu kemudian yang kemarin sudah ada itu kita bagi yang ini, kalau ini kita pakai Excel aja ya, lebih enak mungkin. Kita Excel. Jadi pelaksana urusan kesehatan daerah itu rumah sakit, tupoksinya. Sebagai contoh pemerintah, itu peran pemerintah terhadap rumah sakit daerah itu ada beberapa hal. Misalnya kita temuan, tentu pemerintah itu dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan ini Kementerian Dalam Negeri harusnya. Jadi dua ini harusnya ya. Itu penyusunan NSPK, pemberian izin rumah sakit kelas A, rumah sakit milik asing, dan sarpras kesehatan yang setara dengan kelas A, melakukan MONEF, pengelolaan pelayanan kesehatan haji dalam skala nasional, pengelolaan upaya dan rujukan nasional. Nah ini yang menarik, ini penjamin terselenggaranya upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional. Jadi nanti dan kepulauan skala nasional. Registrasi. Nah, ini sudah kita balik nih, sertifikasi sarana kesehatan dan penjamin
akreditasi, karena akreditasi itu adalah organ yang independen, bukan bagiannya dari Kementerian Kesehatan, tapi dia menjamin bahwa akreditasi itu adalah independen, dan kemungkinan itu juga tidak ada ke jangka panjang, itu nggak KARS aja, mungkin ada yang semacam itu swasta, sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Kemudian yang ke-8 ini fungsi pemerintah, peran dari pemerintah pusat terkait dengan hubungan tata hubungannya dengan rumah sakit daerah. Yang ke-8 adalah penjamin biaya kesehatan bagi masyarakat melalui mekanisme asuransi sosial. Oke ya? Oke. Asuransi nasional, sosial nasional. Kemudian perancangan sistem rujukan nasional, memberdayakan BPRS nasional. Selanjutnya, pemerintah itu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan diklat bagi sumber daya manusia, rumah sakit kelas A dan sarana kesehatan setara dengan rumah sakit kelas A. Ya, oke. Sudah selesai. Nah, di bagian tupoksi tampaknya itu bukan 4 tupoksi saja yang harus dijabarkan secara berderet ke kanan, tetapi juga ada ini apa namanya? Pencegahan pemberantasan penyakit misalnya ya, penyakit. Kemudian lingkungan sehat, health promotion, kemudian pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat itu bagaimana, pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerataan jumlah dan mutu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, pemerataan, jadi dalam rangka mendekatkan equity dan equality, jadi itu ada peran dari pusat sebagai penanggung jawab yang sifatnya public good, pemerataan dan ketersediaan obat dan pembekalan farmasi, pengembangan sistem informasi. Ya, sudah selesai ya. Belum ada tambahan lagi. Kemudian penanggulangan kejadian luar biasa, ini harus jelas gitu, harus jelas rinciannya, karena jangan sampai hal ini terjadi seperti beberapa hal yang terjadi di kemarin-kemarin gitu. Jadi perannya serta pusat itu apa gitu terhadap penanggulangan kejadian luar biasa secara berjenjang itu bagaimana. Ini baru sampai di situ, itu dia udah berdarah-darah. Jadi di ruangan ini ada, mungkin buru-buru dikenalkan di luar itu siapa saja gitu, mungkin bisa dipanggil satu-satu. Ya. Terima kasih Pak Kuncoro, tadi sudah menyampaikan mengenai hasil diskusi sementara mengenai uraian tupoksi rumah sakit yang kita ambil dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan dengan beberapa tambahan yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, barangkali perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti di luar melalui streaming. Di ruangan ini sekarang ada, mohon Mas kameramen, mungkin kameranya nanti bisa diarahkan. Ada tadi Dr. Kuncoro sebagai Ketua Arsada Pusat yang juga memimpin rapat ini. Kemudian di sebelah beliau ada Ibu Dr. Nur Zainab sebagai ahli sistem kesehatan yang ada di PKMKFK UGM. Kemudian di sebelah beliau juga ada Dr. Dwi Handono yang juga ahli sistem kesehatan. Sebenarnya pada rapat kami tadi malam ada satu lagi yang hadir yang hari ini berhalangan, yaitu Dr. Hoirul. Beliau adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sekaligus pernah jadi direktur juga di Rumah Sakit Kota Jogja. Tapi beliau berhalangan hadir, tapi tadi malam sudah sempat memberikan masukan juga kepada diskusi kita, dan saya sendiri Putu Eka Andayani dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Nah, tadi yang sudah menghubungi kami via telepon dengan streaming ini yaitu ada Dr. Nonot dari Purbalingga. Selamat siang Dr. Nonot. Dr. Nonot ini adalah Direktur RSUD Purbalingga sekaligus selama lebih dari 20 tahun. Lebih 20 tahun sebagai direktur. Ya, dan beliau adalah juga pengurus Arsada ya, Pak ya. Kemudian juga tadi ada Dr. Banjar. Dr. Banjar yaitu Direktur Rumah Sakit Duren Sawit. Selamat siang Dr. Banjar. Kemudian Dr. Heru Aryadi yang mengikuti kita melalui Skype. Selamat siang Dr. Heru. Ya.
Beliau mengikuti kita sambil nyetir ya. Mudah-mudahan hati-hati di jalan ya Pak Heru, jangan sampai terjadi ini. Ya, mungkin Pak Kun bisa melanjutkan lagi. Oke. Oke, sebaiknya gini ya. Mungkin ada bayangan dari kita semua dengan apa yang saya sampaikan mungkin sulit sekali diterima bagaimana nanti strukturnya. Yang jelas begini aja kalau menurut saya, bisa dirubah asal-usul kawan-kawan. Sebagai akibat atau yang terjadi kemarin, tentu kita harapkan bahwa peran dinas kesehatan itu menjadi maksimal ya, ke depan. Juga peran rumah sakit ini juga menjadi lebih maksimal sebagai operator di sini. Bagaimana sekarang sebetulnya pada kenyataannya bahwa rumah sakit daerah itu dengan diberlakukan satu proses desentralisasi yang sedemikian rupa, kemudian ada pengelolaan keuangan badan umum daerah yang sedemikian rupa, menyebabkan kinerja rumah sakit itu lebih banyak yang menjadi lebih baik gitu, baik kinerja pelayanannya, kinerja keuangannya atau kinerja manfaatnya, daripada rumah sakit yang belum melakukan perubahan-perubahan metodologi untuk meningkatkan pelayanannya yang sangat konvensional. Nah, tentu di situ banyak variasi yang menyebabkan bahwa hubungan tata kerja antara dinas kesehatan dan rumah sakit daerah itu tidak maksimal, sehingga terkesan ini dua hal yang sangat berbeda, padahal itu penanggung jawab wilayah itu betul-betulnya memang bukan rumah sakit tetapi dinasnya. Sebagai contoh praktis misalnya, masalah surveillance itu adalah menjadi tanggung jawab dari dinas, tetapi perilaku dari rumah sakit sendiri itu laporan aja nggak mau gitu, laporan nggak mau. Nah, ini memang sampai saat ini belum ada aturan yang jelas gitu, entah itu peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata hubungan ini. Dan satu-satunya sebenarnya selain di pertanian, enggak satu-satunya. Jadi dinas yang di daerah itu lebih dari satu, yang menterinya cuma satu maksudnya, tetapi dinasnya lebih dari satu itu ada beberapa yang jelas itu kesehatan, tapi juga pertanian itu ada di beberapa tempat dinas pertanian sendiri, kemudian dinas perikanan sendiri, peternakan sendiri, tapi wilayah yang kecil jadi satu. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Jadi ini tentu mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian sampai yang cukup detail agar kami bisa merekamnya, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita manfaatkan semuanya. Mungkin dari yang jauh dulu nih, Pak Ganjar, silakan Pak Ganjar, ada usulan tambahan atau bagaimana, silakan. Pak Banjar. Duren Sawit, Pak Banjar, bisa mendengar? Silakan Pak Banjar. Halo. Iya, langsung Pak Banjar, silakan. Halo. Iya, halo, sudah didengar. Halo. Sudah didengar Pak Banjar? Halo Pak. Iya, silakan. Ya, satu, saya. Halo. Saya langsung ngomong aja. Ya, silakan. Pak Banjar, silakan Pak Banjar. Iya Pak Banjar, silakan. Kami bisa mendengar suara Anda. Regulator, administrator. Jadi saya usulan aja bahwa dinas kesehatan itu kan menjadi regulator. Kemudian di bawah itu ada operator. Operator itu ada dua juga Pak. Jadi operator sebagai upaya kesehatan perorangan, juga operator upaya kesehatan masyarakat. Ya.
Jadi itu yang dipisahkan. Jadi jangan nanti ketika dinas kesehatan sebagai regulator dia dikasih sebagai operatornya UKM. Kan selama ini seperti itu. Puskesmas kita kasih dinas kesehatan. Padahal puskesmas itu sendiri adalah sebagai operator UKM. Iya. Ya, jadi ini yang tadi memisahkan jadi operator sama regulator ini, jadi kan tidak bisa rolling, tidak bisa steering, jadi harus betul-betul regulator murni dia membuat regulasi tentang UKM, membuat regulasi tentang UKT. Nah, operatornya diciptakan juga. Jadi bagaimana memastikan? Nah, selama ini kan puskesmas kita itu jadi praktis dia akan menjadi juga operator untuk UKM itu. Ya, terus? Jadi itu kita lihat. Jadi sebenarnya melihatnya begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Bun. Pak Banjar, itu kan begini Pak. Sebetulnya ini puskesmas kan banyak banget tuh Pak. Oke, Pak Banjar, itu puskesmas kan banyak banget. Satu daerah tuh bisa, kalau kota-kota itu biasanya 4 ya. Biasanya antara 4 atau minimal 4. Kalau kabupaten itu bisa lebih dari 20 tuh. Lebih dari 20 gitu. Lebih dari 20 gitu. Itu gimana Pak? Karena gimana tuh? Ada konsepnya Pak? Apa dijadikan sebuah holding? Jangan-jangan nanti begitu KM kita kasih dinas ketua KM kita jadi KM dia di satu daerah itu yang pelayanan kesehatan. Lalu kita sepakat bahwa pelayanan kesehatan itu otomatis benar dari promosi sampai dia dari dilatih. Dia bisa dipisahkan. Oke. Terus? Ya. Ini dia boleh dipisahkan begitu Pak. Ya. Oke. Nanti secara saya ingin seperti rapat kemarin di Asadar kita bahwa organigram seperti apa? Mungkin kan banyak kalau lihat organigram tentang hubungan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, mendiajakan dengan organisasi sosial keluarga, organisasi sosial seperti apa? Mungkin perlu kemudian membuat organigram. Seperti apa organigramnya? Otak-otaknya jadi di mana? Maka bertanggung jawab kepada UKT, mana bertanggung jawab KM itu. Karena saya tahu bahwa dinas kesehatan itu menjadi betul-betul berregulasi, tetapi tidak dilarang untuk terjadi pengawasan dan pengendalian untuk UKT atau rumah sakit, pengawasan dan pengendalian terhadap KM-nya untuk mas dan lembaga-lembaga yang lain yang melakukan KM. Ya. Oke, bisa ditangkap ya? Ya. Jadi, oke Pak Banjar, ada lagi yang udah ditutup ya, oke lah. Ada nggak apa-apa. Oke, itu Pak Banjar masih mendengarkan. Oke, yang pertama, yang di perjalanan Pak Heru ada masukan? Dan Pak Heru, yang di jalan Pak Heru? Ya, masih memanggil Pak, putus. Oh, masih putus ya. Mungkin Pak nomor dulu. Pak Nonot, ada masukan Pak Nonot? Berpaling ya, Pak Nonot. Oke, Pak Nonot, silakan Pak Nonot. Halo. Iya, Pak Nonot, monggo. Ya, terima kasih Pak Sun. Ya, jadi kalau saya melihat protokol dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten
itu sangat berbeda ya. Kalau di dinas kesehatan provinsi dia tidak membawa puskesmas. Kalau dinas kesehatan kabupaten kan membawa puskesmas, sehingga seolah-olah dinas kesehatan kabupaten itu masih bertindak sebagai operator karena membawa puskesmas. Ya. Jadi kalau misalnya dinas kesehatan ini konsentrasi sebagai regulator, mestinya puskesmas itu dilepas saja. Ya betul. Saja nanti dengan rumah sakit. Nah mungkin supaya tidak terlalu banyak UPD, maka puskesmas itu dijadikan berapa kelompok dalam satu kabupaten, sehingga nanti fungsi regulasinya akan lebih konsen untuk dinas kesehatan kabupaten. Itu kalau dikelompokkan Pak Nonot juga Pak Banjar, ketika itu dikumpulkan jadi sebuah holding atau dibagi beberapa kelompok, itu peran UKM-nya tetap kan? Nanti peran UKM-nya itu masing-masing dari rumah sakit maupun puskesmas pastinya diberi porsi. Ya. Ya. Dan mungkin memang begini, selama ini kan puskesmas diberi beban dua ya, UKM dan UKP. Oke. Terus? Ya. Makanya nanti porsi UKM ini harus dirumuskan kembali. Nanti peran dari masing-masing puskesmas dari mana itu seperti apa. Tentu tidak boleh mengurangi tujuan dari pencapaian UKM. Ya, saya kira begitu. Oke. Jadi kalau ini mau didorong sebagai regulator dan administrator, tentu nanti pada titik tertentu itu memang dinas kesehatan kabupaten kota itu menjadi sangat besar ya, sangat besar peranannya karena dia sebagai regulator sekaligus administrator itu ya Pak Anu. Jadi nanti juga tentu bukan puskesmas saja loh, mungkin ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sifatnya publik milik pemerintah yang juga harus diperlakukan sama sebagai operator ya Pak Nonot. Ya, saya pikir dinas kesehatan nanti akan istilahnya dalam tanda kutip membawahi semua fasilitas kesehatan baik swasta maupun negeri. Iya. Nah, posisi swasta kan dengan negeri sebenarnya kan hampir sama, cuma negeri lebih bisa dikendalikan dibanding swasta. Ya kan? Mestinya memang ya Menteri Kesehatannya kabupaten itu ya dinas kesehatan. Jadi kan dinas kesehatan tidak hanya mengatur rumah sakit daerah saja, tapi rumah sakit swasta juga diatur. Program-program misalnya UKM juga mestinya kalau bagus sih rumah sakit swasta juga harus ikut berperan untuk mewujudkan tujuan UKM. Tidak hanya rumah sakitnya pemerintah saja yang mengurus UKM. Nah, cuma formulasinya seperti apa lah menurut. Oh ya. Oke, yang lainnya Pak Nonot masih ada? Begini, untuk Pak Banjar dan Pak Nonot dan yang lain, tadi saya lupa untuk memberitahu bahwa ada usulan rumah sakit kelas A ke depan itu mau ditarik menjadi tanggung jawab pusat. Rumah sakit kelas B provinsi, kemudian rumah sakit kelas C dan D itu kabupaten kota. Nah,
Sementara itu bagi sebelum Undang-Undang Revisi 32 itu ada atau ditetapkan, yang sudah berlaku itu masih berlaku seperti biasanya saja gitu. Jadi ke depan itu. Bagaimana pendapat Pak Nonot dengan Pak Ganjar? Pak Banjar, silakan. Ini masih Pak Nonot, Pak Nonot dulu, nanti baru Pak Banjar. Ya. Pengertian diambil itu apakah di bawah kendali pusat atau hanya apa ya? Nggak salah kan itu miliknya provinsi, ada yang rumah sakit kelas A milik provinsi. Itu pengambilan itu dari mulai aset, dari sumber dan seterusnya atau seperti apa? Kalau dari koordinasinya mungkin ya, koordinasinya mungkin saya setuju kalau itu dipegang oleh pusat, kendalinya ya, kendali apa. Tapi kalau manajemennya mau seperti apa, itu kira-kira daerah bisa melepas nggak ke pusat? Ya, itu. Bukan. Oke, Pak Nonot, ini masih dalam hasanah pemikiran, tetapi itu masih banyak yang harus didiskusikan nih ya, karena belum tentu seperti rumah sakit Sutomo itu, tapi Sutomo kan sudah ada. Maksudnya bagi yang akan misalnya rumah sakit Purbalingga itu akan menjadi kelas A, itu pengelolaannya tentu bukan atau pengelolaannya atau apapun itu namanya, itu menurut ide tersebut karena menjadi rumah sakit kelas A itu bukan lagi kabupaten kota atau menjadi kelas B, tetapi menjadi provinsi. Nah itu nanti apakah regulasinya, apakah apapun itu belum, hanya ini satu ide yang tercetus oleh teman-teman dari Adinkes bersama mantan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, kalau menurut saya tidak sesimpel itu ya, karena ini menyangkut aset daerah ya, daerah. Tentu kita harus bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Bapak Bupati dan seterusnya. Ini tidak gampang saya pikir. Oke. Udah Pak Nonot, kalau enggak kita kembali Pak Banjar lagi tuh pertanyaan saya yang terakhir ini. Ya, oke, ya, terima kasih. Pak Banjar. Pak Banjar bisa bicara dengan Pak Banjar. Tadi ide ada apa? Silakan Pak Banjar. Ya Pak Kun, ini harus jelas. Jadi ketika kita mendorong regulasi dengan operator, ini jangan ambivalen lagi. Kalau saya bilang ambivalen, ini kenapa pusat sekarang mengatur rumah sakit lagi, mau mengerjakan rumah sakit lagi? Padahal kita ingin mendorong, yaitu regulator. Departemen Kesehatan kan regulator paling tinggi tentang kebijakan dan sebagainya. Kalau masih dikasih mengelola rumah sakit, ya terus ini kan menjadi operator lagi. Ini harus tegas Pak. Jadi memang atau membuat sebuah regulasi baru lagi tentang bagaimana mengelola pusat rumah sakit rujukan. Rujukan nasional maksudnya. Ya, itu kemudian yang rujukan nasional itu ya itu harus ada lembaga baru. Jadi jangan nanti Kementerian Kesehatan sebagai top regulator kesehatan di Indonesia itu mengelola. Lagi disebutkan dengan mengurus rumah sakit yang sifatnya operator ini. Ya, mengelola itu. Oke.
Setuju. Ya. Oke. Itu pendapat saya Pak Gun. Pendapat saya. Terima kasih Pak Gun. Oke, Pak Banjar, terima kasih. Pak Heru, apa bisa berinteraksi Pak Heru? Kalau nggak ada jawaban, Pak Hanafi deh yang dekat. Pak Hanafi. Pak Hanafi. Hanefi. Pak Hanefi. Halo bos. Halo Bos Mutu. Mutu. Zainab. Hanefi. Masih bisa mendengar? Hah? Tapi kita nggak usah masuk ke deh. Yang tadi A ke Ana, nggak, kita masuk peran aja deh. Ini benar ya. Yang dimaksud pusat itu bukan pengelolaan. Enggak, yang dengerin. Iya. Ini Bu Zainab nih. Jadi yang diambil oleh pusat tadi itu bukan pengelolaan. Pengelolaan itu tetap pada pemilik, kalau menurut saya. Jadi tapi regulasinya. Jadi rumah sakit A itu maksudnya itu regulasinya oleh pusat, B oleh provinsi, C dan D oleh kabupaten kota. Itu bukan pengelolaan, tapi regulasi, termasuk perizinan dan sebagainya. Nah, adapun Sutomo contohnya ya, Sutomo itu kan milik pemerintah daerah, provinsi. Bukan berarti dia hanya B, tidak. Kalau menurut saya dia bisa A. Pengelolaannya itu oleh pemilik, yaitu Pemprov Jatim. Nah, dia pun bisa menjadi rujukan nasional. Yang namanya rujukan nasional itu kan pada fungsi, bukan pada struktur jenjang hierarki. Nah, jadi Sutomo itu bisa menjadi rujukan nasional meskipun pemiliknya adalah Pemprov Jatim. Tetapi regulasi untuk Sutomo ada pada Kemenkes. Jadi saya pikir harus kita anukan betul. Jadi bisa aja Pemprov itu punya rumah sakit, tapi bisa aja mungkin punya TPD, ya, tidak harus B, bisa B, ya. Tetapi pengelolanya itu Pemprov, tapi regulasinya ada di kabupaten kota. Jadi saya tetap pada masalah fungsi, kemampuan pelayanan. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi kemampuan pelayanan itulah yang diregulasi oleh siapa. Sedangkan pengelola tetap pada ownernya, pada pemilik. Itu pendapat saya. Jadi nanti masalah jenjang rujukan, Sutomo menjadi rujukan tersier meskipun dia milik Pemprov daerah. Itu menurut saya. Makasih. Boleh silakan. Boleh ditambah juga tulis dulu. Ya, oke. Pak Fadli, silakan Pak. Tidak harus itu yang lainnya mau. Oke. Enggak sampai kamu. Baik, saya di Handono. Jadi terkait sisi rujukan atau kepemilikan ya silakan. Cuma saya mengingatkan juga bahwa ada rumah sakit juga kalau bisa terkait dengan puskesmas barangkali ya nanti ya. Itu memang selama ini seolah-olah puskesmas merujuk pasien yang diantara aku ya Pak, puskesmas merujuk pasien ke rumah sakit. Tapi mungkin ke depan mungkin bisa diatur terkait dengan pembinaan kapasitas medis di balai pengobatan puskesmas. Jadi selama ini kalau dinas sering ke puskesmas dalam rangka supervisi program macam-macam. Ujung-ujungnya SPJ juga barangkali. Nah, tapi kalau kapasitas pelayanan medisnya ini juga perlu ditingkatkan. Ya, dan itu yang ahli adalah orang rumah sakit, entah dokter spesialis atau dokter umum dan sebagainya. Sehingga hubungannya pun rujukannya harus timbal balik. Jadi hal ini belum diatur karena banyak pengalaman hubungan antara dinas dengan rumah sakitnya sendiri nggak akur. Jadi bagaimana rumah sakit bisa ke puskesmas kalau antara induknya sendiri tidak akur. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih perbaiki. Terima kasih. Ini kembali ke Bu Zainab. Misalnya tadi pembinaan klinis medis, menurut saya rumah sakit rumah sakit ya, mungkin rumah sakit daerah atau apapun, itu bukan hanya membina teknis medis di
puskesmas saja, tetapi membina sarana pelayanan kesehatan primer. Jadi mesti ya, karena selama ini juga yang di supervisi oleh dinas kan masalah manajemennya, masalah program, tetapi belum pernah ada supervisi tentang teknis medis. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini salah satu fungsi dari rumah sakit, juga tidak hanya membina puskesmas, tetapi membina puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan primer lainnya. Itu pendapat saya. Oh, silakan ya. Enggak apa-apa, langsung aja. Ya. Baik, sekarang Putu Eka yang bicara. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Dr. Zainab terkait dengan fungsi rumah sakit tadi ya, contoh Sutomo tadi. Jadi saya setuju bahwa Sutomo itu tetap menjadi milik Pemprov Jawa Timur, ya. Tapi secara regulasi diatur oleh pusat. Nah, kenapa harus diatur oleh pusat? Karena sebagai rumah sakit rujukan tersier, Sutomo akan banyak menerima pasien dari luar provinsi. Nah, pasien-pasien yang dari luar provinsi ini berarti ada lintas provinsi yang akan terjadi, sehingga tanggung jawab pusat untuk bagaimana mengatur sesuatu yang sifatnya lintas provinsi seperti ini, termasuk dari sisi pembiayaannya. Kalau misalnya itu adalah pasien yang tidak mampu, yang harus didanai dengan asuransi sosial, maka seharusnya ada mekanisme yang diatur oleh pusat juga mengenai hal itu, sehingga tidak terjadi dana dari Pemprov Jawa Timur habis terserap untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat luar Jawa Timur, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab pemerintah lain. Nah, dalam hal ini mungkin bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerahnya masing-masing asal pasien, atau menjadi tanggung jawab pusat. Demikian menurut saya, Pak Kun. Terima kasih. Oke, masuk ya, kembali itu fungsi jadi poin penting. Ini ada masukan dari Dr. Kusmedi. Halo Dr. Kusmedi, tampaknya dia monitor aja, Direktur Rumah Sakit. Ini mungkin. Halo? Ya, Pak Kusmedi ya? Halo? Oh, putus. Kusmedi lewat dia monitor dan dia memberi masukan bahwa tadi apa itu kok hilang. Kita dicari. Bahwa dia mengusulkan bahwa tupoksi itu dirangkum dalam sistem kesehatan nasional. Maksudnya ini nanti di daerah itu sistem kesehatan daerah, ya, yang jelas. Tapi jangan terlalu birokratis, makanya nggak jalan, gitu. Jadi nanti harus jelas itu, harus saling ini. Atau Pak Kusmedi, menurut informasi Anda monitor, aktif aja bilang dong, coba Pak Kus hubungi kami, apakah bisa mendengar suara kami? Pak Kusmedi ini dia ketua di tempat kami yang ngurusi masalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan tim dari tim Persi itu komandannya tentang BPJS ya Dr. Heru yang sedang jalan itu. Terus wakilnya dari rumah sakit swasta untuk tim ini. Nah, besok tanggal 12 ini ada semacam pertemuan dengan BPJS untuk berbicara masalah lebih detail lagi masalah itu. Pak Komes ini nggak masuk. Oke, Pak Hanafi, kok Hanafi terus ya tuh? Atau Pak Nonot, Pak Banjar yang mau ada masukan lagi? Tidak. Pak Heru nggak bisa kontak ya? Pak Heru? Ada poin-poin lagi begini? Iya, Heru? Siapa ini? Iya, lu siapa ini? Pak Nonot. Oh, Nonot, ya silakan Mas Nonot. Ya sedikit menanggapi tentang pendapat Bu Zainab ya. Ya, Bu Zainab. Tentang regulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit daerah yang kelasnya kelas A. Iya.
Gimana Pak? Sebenarnya selama ini sudah dilakukan itu dengan sistem rujukan, dengan penetapan drop masing-masing rumah sakit, tentu itu sudah ada regulasinya. Jadi selama ini juga Sutomo sudah diposisikan sebagai pusat rujukan tersier untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi saya pikir solusi itu sudah bisa sudah terjadi dan sudah dilaksanakan di saat ini oleh pemerintah pusat. Itu kan mengatur tentang itu. Saya pikir kemudian tentang pembiayaan yang dikhawatirkan akan menjadi masalah terkait dengan lintas batas, itu juga dari sistem pembiayaan yang selama ini sudah disusun, pemerintah pusat juga sebenarnya tidak mengatur. Sehingga tidak ada masalah terhadap pengiriman pasien-pasien dari luar provinsi dan luar daerah yang lain. Saya pikir sudah sistem itu sudah jalan. Sehingga maksud dari pengambilan pemerintah pusat terhadap rumah sakit kerasa itu mau seperti apa? Kalau hanya regulasi, saya pikir sudah sekarang sudah jalan. Saya pikir begitu. Kemudian fungsi pembinaan rumah sakit ke puskesmas itu tadi pendapat dari Pak Janjana ya bahwa yang selama ini mensupervisi kan dinas kesehatan terhadap puskesmas. Kalau fungsi itu akan dibebankan ke rumah sakit, untuk tidak dalam posisi itu sebagai tugas rumah sakit, tetapi regulasi yang ditetapkan oleh dinas kesehatan yang memberikan tugas kepada PPK untuk memberikan pembinaan kepada PPK 1 dalam sebuah sistem, bukan sebagai tupoksi rumah sakit. Bisa jadi dinas kesehatan meminta ahli-ahli dari luar untuk membina puskesmas, gitu ya. Jadi tidak sebagai tupoksinya rumah sakit. Itu saya pikir itu. Terima kasih. Makasih. Ya, mungkin ada lagi, Pak. Jadi dan ini Pak, tadi sebenarnya saya menekankan pada fungsi ya. Jadi betul itu kan sudah jalan, tapi mungkin perlu ditegaskan karena ada pendapat ya. Misalnya rumah sakit miliknya provinsi, tetapi dia tipenya D, ya. Ini tipenya D. Padahal tipe D itu mesti regulasi ada di kabupaten kota. Nah, tapi kan ini masih rancu, jadi makanya kita harus menegaskannya dalam aturan ini harus tegas betul bahwa fungsi regulasi itu berdasarkan kemampuan dari rumah sakit, bukan berdasarkan pemilik. Ya Pak ya. Jadi kalau rumah sakit tipe D, meskipun pemiliknya provinsi, tetap itu berada dalam regulasinya kabupaten kota. Itu aja sebenarnya, saya hanya ingin menekankan itu. Ya, mungkin dari sisi perizinan ya. Iya. Izin harus menjadi kewenangan kabupaten ya. Iya, meskipun pemiliknya provinsi. Jadi kadang-kadang pemahaman itu, dan pemahaman itu kadang-kadang masih rancu karena merasa milik provinsi, dianggap kabupaten kota tidak berwenang. Iya. Mungkin ada lagi Pak? Ya, kalau perlu itu provinsi jangan punya wakil rumah sakit kelas C. Nah, iya selanjutnya harus. Iya, baik Pak. Ya, mungkin ada lagi pendapat ini? Iya. Iya, kalau ada lagi Pak Bu Putu. Iya, monggo ini Mbak Lu. Terima kasih. Saya ingin menanggapi tadi pendapat dari Bu Zainab yang mengatakan bahwa pengaturan rumah sakit itu melihat ke kemampuan rumah sakitnya. Jadi kalau rumah sakit kelas D diatur oleh kabupaten kota, kelas A oleh
pusat dan seterusnya. Kalau saya sih kok melihatnya lebih ke di mana wilayah rumah sakit itu beroperasi. Kalau misalnya rumah sakit milik provinsi kelas apapun, dia beroperasi di sebuah kabupaten, maka dinas kesehatan kabupaten itu yang seharusnya mengatur, karena dampak dari operasi rumah sakit tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu rakyatnya dinas kesehatan tersebut gitu, sehingga menurut saya dinas kesehatan itu yang paling akan bertanggung jawab terhadap status kesehatan masyarakatnya, terhadap pembiayaan kesehatannya dan sebagainya. Sehingga harusnya dinas kesehatan di kabupaten tersebut terlepas dari kelas rumah sakitnya dan pemiliknya, seperti itu kalau menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Nonot mungkin masih monitor. Pak Dwi ada? Oke. Sudah siapa lagi? Silakan. Ya, aku Banjar, Dr. Banjar. Oh, silakan Pak Banjar. Aku Pak Muncul. Iya, siap. Silakan. Ya, jadi itu yang saya dan Mbak Putri, saya selamat siang Mbak Putri, swastiastu, saya orang Bali. Ya, orang Bali. Depannya ada pangkatnya EGM. Bahwa memang di mana lokasi rumah sakit itu berada, jadi dia akan harus taat dengan regulasi yang ada di sana. Nah, tadi saya jadi berkaitannya ketika RSCM tipe A berada di Jakarta. Nanti kemudian kewenangan dinas kesehatan regulatornya ada di kementerian atau di pusat. Ini kan menjadi hancur lagi. Di mana ada kewenangan dinas kesehatan sebagai regulator di daerah Jakarta ini untuk mengatur RSCM. Karena RSCM itu mengatur mungkin sebagian 70% dari Jakarta, rakyat Jakarta karena berada di sini. Paling 30% rujukan dari nasional. Jadi regulasinya harusnya tunduk berada di regulasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya setuju adalah pembiayaan. Ada aspek pembiayaan yang harus dibiayakan oleh pusat. Ketika rumah sakit penunjukan nasional, ini yang harus disediakan. Kalau regulasi ya harus tidak dorong bahwa dinas kesehatan menjadi regulator, dia harus kuat di regulator, kasih kewenangannya regulator di sana. Nah, sistem pembiayaannya yang harus dipikirkan. Contoh kebalikannya, kayak kami rumah sakit jiwa Duren Sawit ini adalah tipe A, rumah sakit daerah tapi tipe A. Jadi seperti apa? Karena tetap tunduk dengan regulasi yang ada di dinas kesehatan provinsi. Itu Mbak Putu, Mujain harusnya. Kelihatan orang Balinya katanya. Oke, yang lainnya Pak Banjar, sepakat ya? Seperti itu. Itu yang pendapat sementara saya. Oke, silakan. Pak Hanafi mana nih? Enggak. Mana Pak Hanafi? Telepon aja. Oke, Pak Banjar itu sudah jadi banyak poin. Tadi Pak Heru ternyata bisa melihat, tidak bisa mendengar gerakan ini karena ini di streaming kok putus. Nggak, murah aja, soalnya kecil, Mbak. Oh, kecil. Sekarang besar apa kecil? Iya, masih kecil. Nggak, malah di komputer malah nggak keluar suaranya. Atau jaringan kami putus aja di sini. Enggak, di sini masih suaranya Pak Banjar jelas sekali ya. Waktu bulat gitu, kelihatan Balinya. Tapi petata petitinya nggak kelihatan, Ting. Oke. Sebenarnya itu Pak, teman-teman di meja pendapat saya. Oke. Terima kasih. Nanti kita rumuskan ya, nanti harapan ini jadi value nih itu sendiri harus jelas ini. Ya, oke. Terus dikasih contoh sekalian aja, ya Pak. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga perlu saya informasikan bahwa revisi ini bahwa semua dinas termasuk dinas kesehatan itu ada kelasnya, kelas A, B, C gitu, nggak seperti sekarang. Jadi sekarang sama saja. Nah, ini akan ada klasifikasi. Jadi bukan size rumah sakit saja, tetapi dinas pun akan semacam itu.
Jadi nanti sangat mungkin bahwa dinas kesehatan itu kelasnya kelas B, tapi di bawah wilayahnya itu ada rumah sakit yang begitu banyak atau kelas. Nah, itu masuk kelas A atau kelas B itu tidak tahu. Meskipun itu hanya mengelola wilayah yang seluas 4 kecamatan gitu, mungkin akan terjadi seperti itu kan. Ini jadi ada yang nah ini mungkin akan lebih dapat keadilan, mendekati equity, dan equality akan diusahakan mendekat. Oh, yang satu lagi ngajar. Oke lah. Panas. Oke, nanti Pak Nonot masih. Pak Sasongko mana nih? Waduh, Pak Sasongko nggak masuk gitu. Ada poin lain? Tidak ada. Oke. Nanti kita coba merangkum dari diskusi ini. Jadi dengan harapan untuk memperkaya masukan kita pada tim, dan diharapkan nanti malam sudah kita bisa susun baik. Jadi bagi yang ini akan kita kirim nanti malam pada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam diskusi ini. Dan insya Allah Oke, nanti hasil rangkuman juga akan di-upload di web kita, di web Arsada. Jadi dengan harapan manajemen rumah sakit ya, manajemen rumah sakit, dan dengan harapan Arsada juga nanti bisa dibaca orang banyak, masih pada tikungan-tikungan terakhir masih bisa diberikan masukan atau koreksi. Jadi sekali lagi bahwa nanti tata hubungan itu pengorganisasiannya, sekali lagi ini kesimpulan, pengorganisasian itu adalah sesuai yang ada di Undang-Undang 44 ya. Harus governance, harus ini, harus itu. Sebagian yang ada di undang-undang itu adalah kewenangan dari regulator. Nah, itu kita sepakat semacam itu. Yang kedua, pengorganisasian itu dengar ini. Nih Pak Heru, halo, selamat datang Pak Heru. Ini lagi makan siang ya Heru. Ada gambar tidak keluar suara. Ini tapi suaranya Pak Heru bisa kami dengar. Suara ini pakai isyarat aja. Saya bisanya gini-gini. Halo. Suaranya Pak Heru bisa didengar. Tapi mukanya sudah kayak sutur. Ini bukan Pak Heru ini. Pak Heru ini bukan Sekjen Arsada, tetapi katanya Sekjen Arsada. Halo. Ya, halo, dengar. Kami dengar suaranya Pak Heru. Halo. Ya, halo. Waduh, kok ngecil. Itu jadi terus mangan. Halo, pausnya kuat banget. Oh, putus. Di sana putus. Purbalingga kok putus. Tolong dicek Pak. Halo. Oh, gambarmu hilang nih. Nggak usah pakai gambar, suara aja nggak apa-apa Pak Heru. Suara Pak Heru itu bisa kami dengar. Silakan. Oke. Pak Heru, silakan Pak Heru. Oke. Kembali Pak Heru sambil mendengarkan bahwa intinya semacam itu, hubungan tata hubungannya dengan semua fasilitas yang ada melaksanakan urusan di daerah itu masuknya di fungsi dari rumah sakit daerah. Kemudian beberapa peran lagi yang juga sebetulnya tercantum. Halo. Sampean ini malah cetok. Sampean cetok suaranya. Sampean cetak. Ya, tadi sampai di mana? Yang value-nya itu sebenarnya terdapat juga di peraturan pemerintah nomor 38. Jadi
peran-peran misalnya terkait dengan surveillance dan sebagainya, kemudian dan seterusnya, termasuk dengan yang sangat detail dan kecil sampai dengan sistem informasi, itu akan kami sampaikan juga di usulan-usulan kami begitu. Ya, itu jadi untuk Pak Banjar, untuk Pak Nonot dan Pak Nafi dan siapapun yang mendengarkan, memonitor ini, Pak Kusmeti memonitor, itu intinya semacam itu. Nah ini lakonnya nanti malah jadi baru lagi ini, waduh ini ada Pak Nonot, Pak Banjar ini, Pak Ketua lagi datang ini Pak jenengmu sapa iki tadi? Pak Sasongko yang nggak punya, satu-satunya alamat emailnya di kita yang menggunakan alamat rumah sakit Muntilan, ya cuma ini Pak yang lainnya nama dan seterusnya. Oke ya, jadi kembali sambil menunggu Pak Heru sebentar dalam hitungan 1, 2, 3. Yang pertama bahwa pengorganisasian rumah sakit daerah itu value-nya kita pakai, yang kita tulis di situ adalah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 44 ya. Tetapi ada tambahan bahwa rumah sakit daerah itu organisasinya flat nanti, kemudian juga deekselonasi itu prinsip ya. Tentu itu untuk peningkatan kinerjanya kita menggunakan juga peraturan yang lain tentang PPKPLUD, tentang akreditasi, kan sudah tercantum juga di dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, tata hubungan dengan semua fasilitas pelayanan yang ada urusan di daerah, baik oleh pada dinas kesehatan kabupaten, kota atau provinsi, kemudian puskesmas, kemudian fasilitas kesehatan lainnya. Rumah sakit daerah itu titik masuknya lewat fungsi. Rumah sakit daerah itu ada 4 fungsi, tetapi juga ditambah hal-hal lain yang juga sebetulnya itu merupakan tanggung jawab dari rumah sakit, seperti contohnya pembangunan sistem informasi, kemudian perannya ketika ada bencana, kemudian dan sebagainya. Di tingkat pusat itu bagaimana yang kita kehendaki oleh rumah sakit daerahnya, juga di tingkat provinsi itu bagaimana, tingkat kabupaten kota itu bagaimana. Nanti kita buat sedemikian rupa, dan insya Allah sore atau malam nanti draft itu sudah kami kirim juga lewat email grup. Kemudian kalau disepakati langsung kita kirim pada tim yang ada di mana, di Jakarta, yaitu timnya Adinkes dengan Kementerian Dalam Negeri, yang juga di sana ada Pak Umar Wahid gitu. Itu Bapak sekalian, dan sekaligus hasil rangkuman nanti ini akan kita upload di web ya, baik itu manajemen rumah sakit maupun di webnya rumah sakit daerah. Demikian Pak Sasongko, ada saran, silakan, ini didengarkan orang banyak Pak. Belum dia masih menggeh pakai seragam, nggak tahu seragam apa ki, partai apa. Oh, seragam BLUD, coba disorotkan supaya kawan-kawan lihat ini. Nah, ini wajahnya. Nah, suaranya Pak Heru nggak keluar tadi. Nah, ini aktor kita yang mak nyamuk. Nggak bisa dia. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi usulan ataupun namanya, meskipun nanti dalam berproses tidak interaksi seperti ini kita tutup, tetapi kami standby tim Arsada bersama dengan kawan-kawan dari UGM, yang tentu ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada Prof. Laksono untuk fasilitasi ini. Dan mudah-mudahan ini bisa apa yang kita berikan pada bangsa ini lebih maksimal lagi. Kalau saya tunggu dalam hitungan 1, 2, 3. Kalau tidak kami tutup, dan kami bisa berhubungan lewat email terus menerus maupun SMS seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Pun nggih. Pak Heru kok nampang aja. Oke, kalau tidak kita tutup aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk semuanya kami tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.